Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopi. Ketemu lagi, kita akan ngobrol asik seputar Tasik. Dan hari ini, saat ini kita ada tamu. Ini menarik sekali, seorang pemuda, seorang mahasiswa. Mahasiswa itu kan jiwa milenial, jiwa muda, idealismenya menggelora. Nah, kita nanti bincang-bincang. Sadid Farhan, ya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Siliwangi, Unsil, Tasikmalaya. Ini Kang Sadid, ya. Siap, Pak. Siap, Kulo Jengongi, oke. Silakan mau menyapa ini teman-teman mahasiswa se-Tasik Raya, teman-teman BEM se-Tasik Raya, kalau mau menyapa dulu silakan. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan untuk semuanya, kawan-kawan aktivis Indonesia, terkhusus mungkin aktivis Priangan Timur, di Tasikmalaya, Ciamis, Garut, dan sebagainya. Saya Sadid Farhan sebagai Ketua BEM Universitas Siliwangi. Kalaupun secara kultural biasanya dipanggil Presiden Mahasiswa. Presma. Ya. Iya. Tapi secara administratif Ketua BEM Unsil, Unsil, yang memang sekarang sedang menjabat di periodisasi 2022 hari ini. Ya, jadi Kang Sadid ini, ya, Sadid adalah seorang aktivis. Nah, makanya seorang aktivis ini kan jiwanya itu, ya, perlawanan, gitu, ya. Nah, ini kita ngobrol nih, ya. Siap. Jadi isu strategis yang hari ini lagi hangat, ya, di masyarakat, ya, karena mahasiswa ini kan tujuannya tadi bagaimana mengartikulasikan, menyampaikan aspirasi apa yang ada di benak atau aspirasi masyarakat ini disuarakan ketika mungkin ada yang tersumbat. Nah, kira-kira kenapa sih Kang Sadid mahasiswa ini turun jadi aktivis, turun ke jalan menjadi parlemen jalanan? Nah, itu kan parlemen jalanan kan kalau aksi itu, nah, untuk mengimbangi kekuatan yang lain yang ada di sebagai di suprastruktur atau bagaimana? Menarik berbicara mengenai mahasiswa, ya kan? Iya. Sebetulnya memang kalaupun berbicara mengenai mahasiswa, hari ini kita harus memandang posisi politik mahasiswa itu sudah cukup jelas sebetulnya. Bagaimana kita itu sebagai bagian dari elemen pressure kepada pihak penguasa atau pihak elit. Karena kalaupun berbicara mengenai golongan yang tidak mempunyai kepentingan praktis, ya tentu golongan mahasiswa. Yang memang jauh dari berbagai macam kepentingan partai politik, tentu saja. Betul. Tentu saja kalaupun kita tarik lebih dalam sejarahnya tentu mahasiswa punya gerakan-gerakan baik lingkup dunia ataupun lingkup nasional yang memang punya posisi yang cukup penting dalam gerakan-gerakan di Cina, di Amerika, di Kanada, dan lain sebagainya. Mahasiswa sering mengadakan aksi ekstraparlementer. Karena kalau kita bagi dua kan ada intraparlementer dan juga ekstraparlementer. Dan posisi mahasiswa tentu punya ruang di mana kita bisa menekan melalui parlemen jalanan, walaupun yang akan sampaikan tadi. Jadi posisi mahasiswa bukan hanya sebatas mengenai gerakan moral saja sebetulnya. Kelompok penekan ekstraparlementer yang memang punya posisi politis. Kalaupun kita tarik ke belakang, Soekarno terjungkal pun. Iya, betul. Akibat dari Sohoki. 66. Soeharto 98 ya, pun betul. terjungkal gara-gara mahasiswa. Pemuda mahasiswa. Pelajar di situ. 19 RKUHP ditunda pengesahannya sampai hari ini masih juga bergulir gara-gara gerakan kita mahasiswa. Kita punya posisi penting bagaimana kita sebagai tapi Omnibus Law lolos. Omnibus Law walaupun sekarang inkonstitusional, bersyarat. Walaupun masih dipakai. Jadi itu putusan MK kemarin kan inkonstitusional walaupun bersyarat hari ini. Gitu, Kang. Ya, jadi
Betul ya, historis kalau kita mau flashback ya ke belakang, 66 kekuasaan itu bisa tumbang karena adanya sebuah tekanan politik dari ekstra parlementer, parlemen jalanan yang dilakukan oleh mahasiswa. Gitu. Tahun 98 juga begitu, bahkan kesininya era Gus Dur juga, ya begitu juga. Nah, jadi kekuatan ini apabila betul-betul ya didukung juga oleh kekuatan elemen lainnya, tentunya menjadi sebuah kekuatan yang bisa dikatakan ya nantinya jadi sebuah kekuatan masyarakat, rakyat, people power. Ya. Jadi tujuannya, goalsnya apa? Ketika hari ini ya sampai terus kan, hampir tiap hari itu ada di seluruh Indonesia ya. Tentu saja. Isunya menolak Ya. BBM, kenaikan BBM. Ya. Karena kalaupun berbicara mengenai permasalahan, Ya. sebetulnya penguasa kembali lagi tidak mencerminkan bahwa mereka berhasil memanage negara dengan baik. Tidak berhasil memanage dengan baik, ya, mengelola negara ini dengan baik, itu alasannya. Ya, dan hal tersebut tentu muncullah berbagai macam permasalahan. Iya. Karena kan kita harus ada hukum kausalitas. Permasalahan muncul ya akibat dari Karena mereka ada yang hal, iya. ada hal yang memang tidak beres di, Iya. di tataran elit yang Iya. berkuasa hari ini. Sehingga kalaupun kita melihat, sebetulnya sesimpel bagaimana kita menyatakan keberpihakan. Iya. Kita kan mahasiswa, itu tidak sesimpel bagaimana kita menyatakan keberpihakan gitu kan. Saya masih ingat dulu dalam sejarahnya gitu kan, ketika Nabi Ibrahim dibakar Iya. oleh api, ada salah seekor burung yang mencoba Burung untuk pipit. burung pipit ya, yang Iya. menyebarkan ludahnya, tapi dia hanya Hanya menyatakan keberpihakan Iya. bahwa dia berpihak kepada api meludah itu ya. tidak mungkin Ya, ya padam oleh apa ludahnya. Ya. Gitu. Burung pipit, tapi bagaimana dia ada di posisi mana ya, saat itu, menyatakan keberpihakan. Iya. Lebih dari itu sebetulnya bagaimana kita bisa itu menekan supaya penguasa bisa merubah kebijakan ataupun Iya. membatalkan kebijakan yang memang dalam pandangan objektif kita punya banyak kekurangan yang memang menyentuh pada rakyat seperti itu. Kekurangannya apa? Apakah salah urus? Ya. Apakah ada kepentingan lain yang lebih di luar kepentingan masyarakat? Kalaupun berbicara mengenai faktor formulasi kebijakan kan ya, Iya. tentu ada berbagai macam faktor. Iya. Terlebih hari ini para penguasa duduk dua kaki. Dia sebagai pejabat publik, dia juga sebagai pejabat partai kan. Iya. Sehingga akan banyak kepentingan yang masuk di sana. Hari ini kita tahu bahwa Puan Maharani satu partai dengan eksekutif Joko Widodo. Iya. Dan Anwar Usman sebagai ketua MK pun hari ini sudah jadi adik iparnya Joko Widodo. Sehingga ada banyak sekali politik kepentingan di sana. Iya, vested interest ya. Nah, hal tersebutlah yang cukup membahayakan. Sehingga walaupun kita tarik dari mulai isu minyak goreng, Presiden 3 periode, penundaan Iya. pemilu, RKUHP, Omnibus Law, sekarang BBM. Iya. Ya semuanya tidak punya kepentingan. Iya. Setelah kita analisis, ada kaitan yang paling, karena saya orang geografi kan, Iya. saya mencoba untuk memandang dari perspektif ekologis. Ini ada sebuah kepentingan bagaimana hari ini pemerintah kesusahan mencari investor dalam Untuk pembangunan IKN. KN. Jadi melihat juga di situ ketika sudah digulirkan IKN ini harus dibangun, Iya. ternyata investornya Pada mundur, pada kemarin. mundur. Akhirnya Rakyat yang dikorbankan. aduh ya. Nah ini jadi semakin menarik ini ya, sahabat ngopi. Jadi ada persoalan besar di Indonesia ini ya. Nah, padahal kita ada di Tasik, tapi ada kepentingan yang lebih besar. Ketika proyek IKN ini sebetulnya minim peminat investor, ternyata pemerintah karena terus ya pandangan mahasiswa itu pemerintah ingin memaksakan itu dibangun, Ya. begitu. Karena tentu saja IKN kan sudah diketok dong ya. Iya. Jadi sepakati undang-undang IKN-nya pun sudah ada. Iya. Sehingga pemerintah untuk menutupi rasa malu tersebut mencari cara bagaimana mereka bisa membangun, karena kan
total pembangunan ikan itu sekitar 566 triliun. Waduh, 66 triliun. 66 triliun. Ya, dan hal tersebut bukan angka yang sangat kecil gitu Oh, kan. iya. Itu angka yang sangat besar. Bagaimana pemerintah kemarin investor Jepang juga mundur gara-gara proyek ikan ini dianalisis oleh mereka Investor Jepang mundur. Iya. dianalisis oleh mereka IKN punya banyak masalah dengan kondisi masyarakat adatnya dan Iya. ekologis dan sebagainya, dan juga akan ada masalah-masalah baru ketika mereka masuk. Kemudian proyek ibu kota negara baru ini saya lihat ada kaitannya juga dengan kenaikan BBM, bagaimana mereka untuk menggali lubang menutup lubang baru. Menggali lubang, menutup lubang. Artinya kalau menutup lubang kan dari luar ini. Apa kaitannya dengan utang? Ya, bisa saja. Karena kan kalaupun kita melihat dari argumentasi yang dikeluarkan pemerintah, hari ini mereka mencoba untuk memberikan argumentasi bahwa Utang luar negeri ya? subsidi Pertalite dan juga subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Iya. Gitu kan. Argumennya, alasannya itu. Argumen seperti itu, sehingga BBM dicabut. Iya. Padahal dalam kondisi saat ini tentu subsidi tidak tepat sasaran itu merupakan bukan hanya permasalahan dari mereka yang menikmati, tapi bagaimana negara gagal mengelola Iya. subsidi sehingga tidak tepat sasaran. Iya. Nah, itulah seakan-akan sekarang Nah, ini subsidinya yang dicabut gitu. iya, sehingga ada Padahal permasalahan. mereka yang salah Yang kelola. salah kelola. Oh. Sehingga rakyat yang disalahkan. Dan satu lagi, saya mencium ada bau-bau kepentingan penggelontoran dana kepada partai politik juga. Oh gitu. Saya mencium bau-bau seperti itu. Tapi ini masih saya riset datanya seperti apa, karena kemarin juga sudah Jangan dulu dimunculkan itu kalau belum. karena kemarin sudah ada pembahasan mengenai kenaikan APBN untuk partai politik juga kan. Oh gitu. Ya, itu juga cukup menarik. Apakah ada kaitannya? Kita sedang menginvestigasi hal tersebut. Ya, jadi selama memang ini alasannya argumentatif, tentunya ya masyarakat juga ini bisa ikut ya, ikut. Jadi tadi kekuatan mahasiswa ini harus didorong, harus didukung oleh masyarakat tentunya. Nah, tadi balik lagi di kabupaten, di kota ya, kemarin aksi di kota. Terakhir saya melihat menerobos masuk ya ke gedung Dewan. Nah, ini gedung Dewan ini kan simbol rakyat di situ ya. Nah, apakah memang apa pesannya yang ingin disampaikan ketika menerobos masuk? Kalaupun berbicara mengenai eskalasi gerakan yang memang dilakukan, terutama kalau korlapnya saya. Iya. Jadi ini sobat ngopi korlap gitu. Berapa kemarin BEM yang turun itu? Sekitar 2.000 masa aksi kalau kemarin. 2.000 orang Ya. dari berapa? Dari perguruan tinggi? sekitar 25 perguruan tinggi 25 Tasik dan juga perguruan tinggi. kabupaten. Ya. Dan juga ada beberapa Cipayung Plus juga ikut andil, STM, SMA, kawan-kawan pelajar lah ya. Jadi apakah memang di benak mahasiswa juga melihat ada kepentingan bisnis begitu ketika hari ini BBM naik untuk kepentingan tertentu bisnis ini? Tapi saya jawab dulu ya, maksud pesan dari DPR Tadi. masuk. Oh iya, Ya, belum ya, kejawab, biar Pak. ini ya. 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 Yang pertama, kemarin itu merupakan aksi yang ketiga. Kita berhasil 3 kali. Ya, berhasil menerobos masuk dan selalu menjadi perhatian nasional, Ya. baik itu di kalangan mahasiswa, aktivis ataupun kawan-kawan pergerakan lain. Dan selalu menjadi buah bibir lah. Kemarin juga saya aksi ke Jakarta juga. Banyak kawan-kawan BEM di sana juga yang Ada menanyakan. BEM itu kan ada BEM Nusantara, ada BEM SI itu. BEM SI, ada Sama BEM itu? Nusantara. Beda. Beda. Oh, Beda. iya. Dan pesan yang kita sampaikan yaitu sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada trias politika negara. Bagaimana hari ini yang berhak, yang sejati untuk bisa mengelola pemerintahan, ya bagaimana sebetulnya rakyat kembali yang mengetahui, karena ya pejabat-pejabat elit sudah terkontaminasi berbagai macam kepentingan. Iya. Seperti itu. Wah, ngeri juga nih. Jadi mosi tidak percaya. Oh, mosi tidak percaya mah cabut kan? Iya. Apa? Mencabut mosi tidak percaya kan? Ya. Artinya. Masih tidak percaya yang kita sampaikan. Tujuannya nanti
Goalsnya tadi ketika menerobos masuk, apa tadi pesannya bahwa mahasiswa sudah tidak percaya lagi Ya. terhadap pemerintah ini. Sudah tidak percaya lagi. Terutama kita juga menggalakkan mencoba untuk memantik daerah-daerah lain, Iya. untuk mencoba juga memakai pola yang kita pakai. Dan hal ini pun pola-pola yang dipakai Ciamis juga menerobos masuk, kemudian juga Garut, kawan-kawan di Ternate. Jadi itu jadi role model diharapkan. Waduh, luar biasa ini aktivis Tasikmalaya ini. Tayangan yang menarik nih, Ya. yang keluar. Itu tayangan itu. Nah, kita lihat dulu ini tayangan. Bahkan bentrok gitu ya. Kang Sadin, bentrok terjadi dorong-dorongan ya. Dengan aparat. Iya. Itu yang terakhir kan, itu kan, demo terakhir. Yang paling dekat. Paling terakhir kan. Iya. Tapi nggak ada kawan kita yang accident apa? Alhamdulillah yang kemarin nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang tiba-tiba hilang gitu. Masih kita pantau sampai saat ini. Nah ini kan sampai masuk terus di situ mahasiswa menduduki ya, duduk di meja itu ya. Nah, terus ada aksi ini, aksi mengeluarkan kursi. Kursi ini kan diperebutkan ya. Hasil diperebutkan itu. Ya. Itu simbol apa yang ingin disampaikan ketika kursi yang menjadi apa? Simbol kekuasaan di situ ya, 45 kursi di situ. Berapa yang dikeluarkan? Semuanya 45. 45-nya dikeluarkan. Apa yang ingin disampaikan? Dan bukan hanya kursi, kita juga mengeluarkan mimbar juga sebagai simbol penguasa. Simbol penguasa itu mimbar. Dikeluarkan juga. Dikeluarkan kita. juga. Nah, yang pertama yang kita sampaikan, sebetulnya kita sudah mengirimkan undangan kepada 45 dewan di Tasikmalaya untuk hadir semuanya tanpa terkecuali untuk hadir. Tapi yang hadir itu hanya sekitar 25-an. 25 yang hadir, dan ketika kita sudah merangsak memindahkan titik aksi yang awalnya di Pertigaan Jati ke depan gedung DPRD, yang tersisa bukan lagi 25, tinggal 15 lagi. Tinggal 15. Nah, akhirnya kita tidak percaya kepada ataupun kecewa terhadap mereka karena tidak menyambut baik undangan kita. Ya sudah, akhirnya saya menerobos masuk dan mengeluarkan kursi sebagai simbol bahwa mereka tidak serius terhadap undangan yang kita sampaikan, dan juga sebagai pejabat negara juga tidak serius bagaimana mendengar aspirasi dari kita. Dari masyarakat. Makanya kita tidak menerima walaupun ada ketua dan wakilnya di sana. Kita ingin semuanya. Tidak ada satupun kita akan tetap menerobos. Iya. Karena sebagai simbol tadi mesti tidak percaya. Yang kedua, bagaimana ketidakseriusan mereka dalam menanggapi aspirasi rakyat. Iya. Yang ketiga, bahwa kita lah Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan yang memang Suara rakyat, suara Tuhan. Vox Populi, Vox Dei. Ya. Jadi mahasiswa ini kan menyuarakan, mengartikulasikan ya apa yang menjadi sebetulnya ya itu suara rakyat. Suara rakyat harusnya didengar. Sehingga kursi sebagai representasi tadi anggota dewannya dikeluarkan. Ya, waduh luar biasa juga ini Sobat Ngopi. Jadi aksi dari Kang Sadin CS ya yang tergabung di dalam BEM Tasik Priangan Timur ya? BEM Tasikmalaya. BEM Tasikmalaya ini luar biasa mengeluarkan kursi dan mimbar. Kemarin tuh judulnya Aksi Tasik Kelabu. Aksi Tasik Kelabu. Soalnya bukan hanya BEM, kan sebetulnya ada juga dari kawan-kawan Cipayung, PMI, HMI, sama Persis, GMI dan lain sebagainya. Kawan-kawan pelajar juga gabung gitu. Kenapa kelabu di situ? Karena kan September kelam ya. Kalaupun kita tarik ke belakang, ada berbagai macam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap beberapa aktivis. Ada Munir yang diracun ketika dia ingin ke Belanda. Ada juga Marsina, kemudian juga tragedi Tanjung Priok, Semanggi 12. Kemudian juga kemarin 5 pejuang RKUHP 2019 syahid juga ditembak oleh aparat seperti itu. Bulan September, satu lagi Salim Kancil ketika memperjuangkan lahannya melawan
penguasa tambang di sana, dia juga syahid juga ketika melawan mereka. Jadi bulan September merupakan bulan yang kelam, banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sehingga kita menkonsensuskan bahwa aksi Tasik ini sebagai aksi Tasik kelabu. Selain juga menaikkan isu BBM, kita juga mengangkat bagaimana keberingasan negara dalam menghadapi rakyatnya sendiri. Keberingasan negara dalam Menghadapi rakyatnya sendiri. menghadapi rakyatnya sendiri. Wah, ini semakin menarik lagi nih. Jadi ada kekuatan ya ini dari mahasiswa yang ya terus ini disampaikan ya menjadi sebuah perlawanan ya. Gitu kan tadi. Sampai kapan ini? Kalau pertanyaan sampai kapan, mungkin sampai bagaimana? Kalau misalkan BBM, apakah ada tiba-tiba besok diumumkan BBM turun, berhenti berarti? Artinya kita menang? Menang. Berarti udah selesai gitu? Enggak. Karena kan kalaupun kita susun masalah negara, banyak gitu kan. itu mungkin satu umur hidup Akang juga tidak akan selesai itu menyebut. Karena negara selalu gagal. Bagaimana mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat seperti itu. Karena kan aktivis itu bukan hanya memperjuangkan satu isu saja. Satu hal ya. Banyak sekali permasalahan. Ya ini Sobat Ngopi ya, kita banyak menarik ya pengalaman dari Kang Sadid sebagai Ketua BEM Unsil dalam hal memperjuangkan apa yang diyakini bahwa ini adalah kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat, kepentingan publik ya. Jadi ya sudah, tentunya kita sebagai bagian dari masyarakat yang diperjuangkan hari ini oleh mahasiswa ya harus mendukung begitu. Karena salah satu hal Kang yang paling penting bahwa gerakan mahasiswa itu merupakan gerakan rakyat juga. Karena kan banyak sekali yang sekarang mencoba untuk mendikotomikan bahwa ini gerakan mahasiswa berbeda dengan gerakan penjual somai misalnya, berbeda dengan gerakan kawan-kawan ojol, dengan kawan-kawan pelajar. Sebetulnya gerakan mahasiswa itu merupakan bagian dari gerakan rakyat. Makanya sekarang dari kita sendiri sedang mencoba untuk meninklusifkan gerakan, persatuan gerakan. Karena kan akan berbuah kepada people power tadi yang akan disebutkan. Gitu. Ya, bahkan kemarin itu saya dengar ya ada cuplikan dari seorang intelektual juga ya, seorang tokoh ya. Jadi demo itu ya kalau kita flashback tadi ya memang akan berhasil dan dianggap berhasil kalau sampai mampu menggetarkan. Ya tentu itu merupakan salah satu, bukan hanya menggetarkan mungkin ya, kalau perlu menggantikan juga kursi kekuasaan. Karena tentu saja kemarin juga kita ke Jakarta, kayaknya para penguasa di pusat gemetaran ketika para pejuang di Tasik ikut berjuang di sana juga. Ya, Tasik ini kan kalau kita mau baca ya flashback sejarah, Tasik ini pusatnya aktivis ya, banyak sekali ya organisasi-organisasi perjuangan yang memang tumbuh berkembang di Tasik. Jadi wajar ketika Tasik menjadi salah satu indikator ya dibaca orang, menjadi parameter tentang perkembangan, pertumbuhan, perjuangan. Jadi pergerakan Tasik ini pasti akan dilihat. Ya, tadi kan bagaimana Tasik ini hari ini ya, ini sudah jadi epicentrum ya untuk atau role model pergerakan ya yang dilihat oleh BEM-BEM yang lainnya ketika kemarin mengeluarkan simbol kekuasaan, ada kursi, ada mimbar di situ ya. Nah, jadi kalau dulu kan pergerakan mahasiswa itu kalau nggak Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, ya. Nah ini Tasik kok. Ini apa emang itu tujuannya? Salah satunya, ya. Ya maksudnya mahasiswa Tasik hari ini sudah bisa dianggap dari sisi pergerakan, kekuatan pergerakan, jadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan. Ya, kalaupun berbicara mengenai posisi hari ini, sebetulnya sebagai antitesis terhadap berbagai macam pola gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain,
yang sifatnya monoton sebetulnya. Bagaimana kan dari Monoton itu gimana? ya sekedar acara seremonial penandatanganan nota kesepahaman saja. Ah, ya, ya, ya. Kemudian kebijakan masih tetap berlanjut. Ya. Aksinya hanya sekedar 2 jam, 1 jam, Iya. selesai, Pulang gitu. pulang. Yang saya kira itu tidak akan sedikit pun menggentarkan posisi penguasa. Makanya kemarin saya coba melihat berbagai macam pola yang saya lakukan. Karena kan saya coba untuk membaca berbagai buku kan. Dan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh terhadap bagaimana pemikiran saya, Tan Malaka. Bagaimana Yeah. Tan Malaka dulu itu sangat anti kooperatif terhadap penjajah pada saat itu. Berbeda dengan Soekarno yang diplomatis sifatnya gitu kan. Kemudian dalam bukunya Gerpolik juga kan dijelaskan juga bahwa Indonesia terbagi menjadi 2 zaman. Indonesia jaya berjuang dan Indonesia runtuh berunding gitu kan. Kita melihat pola-pola yang dilakukan hari ini ketika melakukan berbagai macam langkah diplomatis dan tidak menemui hasil yang signifikan, buntu, coba kita pakai cara anti kooperatif. Sehingga pada saat aksi minyak goreng dan juga 3 periode, di sanalah mulai saya merancang dan juga mengenalkan kepada mahasiswa Tasik, saya mempunyai pola gerakan anti kooperatif. Bagaimana kita tidak menyediakan ruang bicara bagi Ruang aparat, itu ditutup saja udah. tutup ruang bicara untuk DPRD, dinas dan lain sebagainya, dengan aparat pun sama, tidak ada hak untuk berbicara. Hari itu milik kita, hari itu kita yang punya, makanya kita langsung merangsek masuk dan juga menyanyikan trilagu perjuangan, darah juang, buruh tani dan juga totalitas perjuangan. Dan itu sebagai simbol, simbol kepada media, kawan-kawan, menjelaskan bahwa hari ini kalaupun pemerintah tidak merubah kebijakan, kita akan secepatnya melakukan hal yang sama di istana ataupun di DPR RI. Iya. Kan biasanya kalau ya ini kan tadi parlemen ekstra parlemen ya, ekstra parlementer ya. Jadi tapi tujuannya nantinya adalah kan di Jakarta ini kan DPR, kalau di sini kan DPRD. Ya. Tapi tujuannya kan supaya representasi rakyat ini ikut juga kan begitu kan? Iya. Ya. Tentu saja. Karena tentu saja yang tadi saya sebutkan bahwa pola gerakan yang kita bangun itu bukan hanya pola gerakan mahasiswa, Iya. tapi persatuan gerakan rakyat. Gitu kan. Rakyat. Gerakan Iya. rakyat, baik kawan-kawan pelajar, baik kawan-kawan buruh, baik kawan-kawan tani, rakyat miskin kota desa dan lain Iya. sebagainya. Kita bersatu bagaimana sama-sama untuk melawan berbagai macam kebijakan anti rakyat yang dilakukan pemerintah. Ya. Jadi satu hal yang bisa saya garis bawahi, melawan kebijakan yang anti rakyat. Saya kira ini sangat pro rakyat sekali. Jadi gerakan perjuangan. Nah, ya kami tentunya ya sebagai warga Tasikmalaya tetap ya mendoakan ini kawan-kawan mahasiswa untuk terus ya semangat menggelorakan tadi aspirasi rakyat ya, melawan apa yang anti rakyat. Saya kira itu ya. Siap. Iya. Terima kasih ini Kang Sadid Farhan. Ya, seorang aktivis. Ya, kita doakan supaya terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.